Baik, pada kuliah hari ini kita akan melihat dan mempelajari salah satu metode non-destruktif lain yang menggunakan fenomena gelombang, yaitu ultrasonic testing. Oke, jadi metode ultrasonic testing ini menggunakan energi suara yang memiliki frekuensi tinggi. Nah, ini kita gunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap suatu objek atau melakukan pengukuran dari berbagai variabel fisik yang bisa mengindikasikan dan memberi informasi terhadap objek yang kita uji. Nah, tidak seperti di metode-metode sebelumnya, yaitu metode yang menggunakan fenomena elektromagnetik. Di sana kita sudah lihat kemarin bahwa objek yang bisa kita ukur, yang bisa kita periksa itu hanya objek-objek yang bisa dimagnetkan, jadi bersifat ferromagnetik atau beberapa unsur logam, yaitu sehingga sangat terbatas sekali. Nah, untuk objek-objek di luar itu, objek-objek non logam, nah ini ultrasonic testing ini bisa digunakan. Oleh karena itu maka ini cukup luas penggunaannya. Jadi selain pada objek-objek logam seperti kemarin, misalkan pada hasil-hasil dari manufacturing, hasil pengecoran, kemudian hasil penempaan, kemudian penyambungan dari pipa atau objek-objek lain yang bersifat logam, kemudian penggabungan atau pencampuran dari beberapa logam. Jadi komposisi dari material juga bisa kita identifikasi. Nah, itu bisa menggunakan fenomena elektromagnetik. Tetapi di luar itu yang bersifat non magnetik, maka ini salah satunya solusinya adalah ultrasonic testing. Nah, jadi ada beberapa informasi yang bisa kita gunakan dari pemeriksaan atau pengukuran dari beberapa variabel fisik yang kita bisa dapatkan, yaitu minimal kita bisa menyimpulkan keberadaan suatu objek yang kita identifikasi di sana, atau keberadaan anomali, cacat, atau diskontinuitas yang lain lah. Kemudian juga bisa digunakan untuk menentukan misalkan ketebalan suatu bagian atau ketebalan dari pelapis yang melingkupi objek yang kita uji. Kemudian juga memang sifat-sifat akustik itu bisa kita gunakan asal dia masih berkorelasi berhubungan dengan sifat-sifat material dari objek tersebut. Nah, kita coba lihat bagaimana prinsip dasar dari pembentukan gelombang suara. Jadi ini gelombang suara ini dihasilkan oleh karena adanya vibrasi atau gerakan bolak-balik dari partikel di dalam objek dan dia merambat membentuk sebuah gelombang. Jadi setiap objek yang mengalami vibrasi, partikel-partikel di dalamnya itu dia akan merambatkan gelombang, merambatkan energi dari satu bagian ke bagian yang lain, yang untuk selanjutnya itu akan dirambatkan di luar media atau di luar medium tersebut. Nah, besarnya vibrasi, amplitudo vibrasi, frekuensi vibrasi, nah itu akan mencirikan gelombang suara yang keluar, yang menspesifikkan bagaimana nada-nada yang terbentuk, yang terdengar oleh manusia itu sangat ditentukan oleh frekuensi vibrasi yang terjadi di dalam objek sumber tadi. Nah, jadi frekuensi-frekuensi yang muncul itu sangat bervariasi. Nah, ultrasonik ini adalah salah satu gelombang yang memiliki frekuensi yang cukup tinggi. Nah, sehingga ini nggak bisa dideteksi, atau kalaupun bisa dideteksi itu akan menimbulkan kerusakan pada organ pendengaran manusia karena memang frekuensinya itu di luar interval audible range, yaitu antara 20 Hz sampai 20 kHz yang merupakan range atau interval frekuensi yang diperbolehkan yang menjadi umum manusia bisa mendengar. Di luar itu, seperti ultrasonik ini cukup mengganggu pendengaran. Oke, jadi kita lanjutkan prinsip dasar dari perambatan suara, gelombang suara.
bagaimana ini bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi adanya anomali, kerusakan, atau sesuatu yang diskontinu di dalam objek. Jadi seperti halnya gelombang cahaya, ini prinsipnya sama. Jadi gelombang suara pun itu dapat direfleksikan, dipantulkan, kemudian dapat dibiaskan, refraksi, ataupun difokuskan perambatannya pada satu titik tertentu. Nah, jadi proses refleksi dan refraksi ini itu terjadi saat gelombang merambat dan menemui adanya perbedaan dari sifat akustik dari media tempat dia merambat. Jadi misalkan pada material padat, maka gelombang suara itu dapat di-split atau dapat dipecah ke dalam dua mode tadi, yaitu mode proses refleksi dan proses refraksi. Nah, adanya proses refleksi ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang menyebabkan refleksi itu terjadi. Ya, sesuatu tadi itu tidak lain adalah kehadiran adanya diskontinuitas atau beberapa sifat-sifat geometri yang berubah dari objek di mana gelombang suara tadi merambat. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa kecepatan gelombang suara itu pada suatu material yang homogen, yang normal, tidak adanya diskontinuitas di dalam media tersebut, maka kecepatannya konstan. Nah, tetapi pada saat di dalam objek tadi ada diskontinuitas, ada perbedaan nilai dari sifat properties atau sifat dari akustik objek tersebut, maka menyebabkan adanya perubahan. Jadi kalau misalkan kita tahu ada sebuah plat, sebuah balok, logam atau benda padat lain yang ketebalannya diketahui. Kemudian saat gelombang itu dirambatkan, kalau di dalam balok objek tadi itu tidak adanya diskontinuitas, homogen artinya sifat akustiknya, maka menyebabkan nanti gelombang akan merambat konstan dan waktu tempuh dari gelombang ultrasonik tadi itu bisa kita ukur. Nah, dengan mengukur waktu tempuh dan kita tahu ketebalan dari balok tersebut, maka kecepatan gelombang di situ kita bisa hitung. Nah, tetapi pada saat di dalam balok tadi, ya, di dalam balok sini ada satu diskontinuitas, maka menyebabkan nanti pada saat gelombang merambat dan menemui ada diskontinuitas, maka pada daerah tersebut itu terjadi adanya perubahan kecepatan gelombang dan daerah tersebut akan terjadi proses pemantulan. Jadi proses pemantulan itu akan terjadi lebih awal. Kalau pada saat kondisi normal pemantulan terjadi saat si gelombang suara sudah mencapai titik permukaan paling bawah, tetapi sekarang dengan adanya diskontinuitas di dalam objek tadi di tengah misalkan, maka sebelum gelombang mencapai titik permukaan paling bawah, maka dia sudah menemui dulu diskontinuitas tadi dan kemudian proses pemantulan terjadi. Karena itu maka waktu yang kita catat itu lebih cepat karena gelombang itu merambat tidak full mengikuti panjang yang merupakan ketebalan dari objek tadi. Itu kira-kira konsep dasarnya. Nah, jadi gelombang ultrasonik ini bisa kita hasilkan melalui sebuah transducer yang di dalamnya intinya ini ada banyak komponen sebenarnya, ada banyak bagian-bagian yang membentuk sebuah transducer ultrasonik, tetapi yang paling penting adalah elemen ini. Elemen yang biru, ini warna biru ini adalah elemen paling utama. Jadi piezoelektrik yang merupakan sumber adanya vibrasi. Jadi vibrasi dilakukan dengan cara mengalirkan arus listrik ke dalam elektroda yang warnanya kuning ini. Nah, jadi kalau kedua sisi elektroda ini diberikan beda potensial,
maka nanti akan menyebabkan adanya defleksi dari elemen piezoelektrik. Dan kalau kita berikan gelombang atau arus atau tegangan dari listrik ke sini itu dilakukan secara periodik, maka nanti akan muncul getaran atau vibrasi dari displacement piezoelektrik juga secara teratur dan periodik, dan itu akan menghasilkan nanti munculnya gelombang yang periodik keluar dari transducer tersebut. Nah, ini kira-kira prinsip dasar dari transducer ultrasonik yang nanti akan kita gunakan untuk keperluan ultrasonic testing. Baik, berikut kita akan lihat bagaimana urutan kerja prinsip ultrasonic testing. Jadi yang pertama, gelombang ultrasonik kita paparkan pada material yang akan kita uji. Kemudian gelombang ultrasonik ini akan merambat mengikuti garis lurus dengan kecepatan yang konstan sampai kemudian dia mendapatkan ada satu permukaan batas di mana di situ ada perubahan parameter fisis dari objek. Jadi untuk misalkan parameter logam, maka biasanya yang paling banyak digunakan parameter fisisnya adalah misalkan resistivity-nya atau conductivity-nya. Nah, karena nanti begitu ada kerusakan, ada anomali, ada kontinuitas, maka nanti resistivity, conductivity dari objek akan berubah. Kalau dalam objek yang bukan logam, biasanya misalkan rapat massanya, karena kerapatan massa antara objek yang normal dengan objek yang ada atau bagian yang ada diskontinuitasnya itu berbeda. Nah, pada titik itu, pada permukaan itu kemudian gelombang akan mengalami proses pemantulan dan proses transmisi atau pembiasan diteruskan. Nah, berapa jumlah energi yang direfleksikan dan yang ditransmisikan, ini yang akan memberikan informasi pada kita sejauh mana misalkan ukuran dari reflektornya. Tidak lain merupakan reflektornya itu adalah ukuran dari diskontinuitasnya atau ukuran dari kerusakan anomali yang ada pada objek tersebut. Nah, begitu ada perbedaan dari sifat fisis, misalkan tadi rapat massa kalau kita menggunakan sebagai ukuran informasi yang membedakan antara yang anomali dengan yang normal, maka kemudian gelombang akan dipantulkan dan informasi waktu yang terukurnya itu kemudian digunakan untuk menghitung berapa jarak tempuh. Nah, jarak ini menunjukkan berarti kedalaman atau jarak dari titik di mana gelombang mulai dirambatkan itu terhadap titik di mana anomali atau diskontinuitas itu terjadi. Oke, jadi ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mengimplementasikan teknik atau metode dari ultrasonic testing ini. Tapi dari beberapa cara tersebut, ini mungkin bisa kita bagi menjadi 3 bagian klasifikasi utama. Berdasarkan apa? Ini misalkan kalau berkaitan dengan sifat refleksi, proses refleksi dan transmisinya, maka kita bisa membagi bahwa teknik metode ultrasonik itu bisa dibedakan menjadi ada disebut dengan pulse echo atau true transmission. Nah, sedangkan kalau kita melihat dari sisi bagaimana cara kita menempatkan transducer terhadap objek uji, maka metode atau teknik ultrasonic testing ini bisa kita bedakan menjadi ada yang disebut dengan normal beam, ada yang disebut dengan angel beam. Nah, sedangkan kalau misalkan apakah nanti antara ujung transducer itu kontak atau tidak dengan material objeknya, maka teknik ultrasonic testing ini dibedakan menjadi ada yang disebut dengan kontak testing atau ada yang menggunakan immersion teknik. Oke, berikutnya kita akan coba lihat satu persatu apa itu masing-masing
dari 3 kriteria klasifikasi dari ultrasonic testing ini. Yang pertama adalah pulse echo. Jadi pada teknik pulse echo ini, transducer akan merambatkan gelombang ultrasonik pada media yang akan kita uji. Nah, nanti waktu akan dibaca, kemudian amplitudo dari gelombang yang dipantulkan itu akan dibaca dan nanti ditampilkan di layar seperti ini. Jadi kita lihat di sini ada initial pulse. Ini initial pulse ini adalah gelombang ultrasonik saat mulai dirambatkan. Nah, kalau tidak ada crack yang ada di sini, maka nanti di layar akan muncul hanya 2 pulsa saja. Yang pertama adalah initial pulse yang ini, yang kedua adalah back surface echo. Back surface echo ini adalah gelombang pantul akibat pemantulan oleh permukaan bawah ini. Jadi permukaan bawah ini adalah batas di mana objek ini dengan media yang ada di bawahnya. Akan terjadi pemantulan dan nanti akan terbaca ini sebagai back pulse seperti ini. Nah, tetapi pada saat kemudian ada gelombang yang lain dirambatkan yang ini dan menemui ada crack di sini, maka ini akan menghasilkan pemantulan lebih awal. Sehingga nanti waktu ini adalah sumbu mendatar horizontal, ini adalah sumbu waktu. Jadi waktu pemantulan akan terjadi lebih awal. Nah, ini yang ditandai dengan adanya crack echo ini. Jadi crack echo lebih awal dibandingkan dengan pemantulan oleh plat bagian bawah di sini. Nah, ini. Jadi prinsip kerja dari pulse echo ini adalah mengamati pulsa-pulsa balik atau pulsa-pulsa hasil pemantulan oleh setiap permukaan. Jadi kalau kita awalnya mengetahui dan kita punya satu bahan uji standar yang tidak ada cracknya, maka kita bisa mengetahui bahwa pulsa balik itu akan terjadi pada detik-detik di sekitar detik ke-5 atau detik ke-6. Tetapi begitu nanti kita mendapatkan ada objek uji lain dan begitu kita scanningkan ke sana dan ternyata menghasilkan pulsa balik lebih awal atau kurang dari 4 detik, itu berarti menandakan adanya diskontinuitas. Nah, ini proses perambatan dan proses untuk menangkap dari gelombang ultrasound ini itu bisa dilakukan oleh hanya satu transducer. Jadi satu transducer ini bisa dual function. Jadi pertama dia merambatkan, dan untuk berikutnya setelah dia merambatkan itu kemudian dia switch untuk menerima gelombang pantul baliknya. Nah, yang kedua bisa jadi modal yang kedua adalah menggunakan 2 buah transducer. Jadi ini transducer yang pertama ini khusus untuk mengalirkan atau merambatkan gelombang. Kemudian ada satu transducer lagi yang digunakan untuk menangkap gelombang baliknya. Jadi ini tergantung situasi, tergantung aplikasinya seperti apa, mana yang kita bisa gunakan dari kedua modal tersebut. Oke, nah kalau nanti kita lihat secara realnya, maka transducer itu bentuknya seperti ini. Dan ini tadi misalkan ini adalah objek ujinya, ini masih berupa logam. Ini ada titik di mana di situ ada lubang atau ada pori yang akan kita deteksi, dan ini adalah hasil pembacaan di layar. Jadi pada ultrasonic testing itu kita memerlukan instrumentasi untuk bisa menampilkan hasil dari pembacaan pulsa tadi. Jadi nanti kita lihat di sini pada saat si transducernya itu berada di atas dari bagian objek yang tidak ada porinya atau lubangnya, maka akan menghasilkan 2 pulsa. Yang pertama ini pulsa awal perambatan, yang ini adalah pulsa balik atau hasil pemantulan oleh bagian bawah permukaan ini. Sementara kalau transducer ini kita tempatkan persis di atas dari lubang atau pori yang ini, maka kita lihat bahwa
akan ada dua proses pemantulan, yaitu pemantulan pertama terjadi oleh lubang ini. Jadi lubang ini sebagai batas di mana ada perubahan sifat fisis dari objeknya. Misalkan rapat masanya berbeda, maka di sini akan terjadi proses pemantulan. Yang kedua adalah normalnya adalah pemantulan oleh permukaan bawah. Nah, ini kira-kira prinsip kerja dari pulse echo. Yang kedua, prinsipnya menggunakan true transmission. Jadi, kalau yang ini, maka posisi dari transducer dan receiver itu tidak berada pada satu sisi yang sama. Kalau kita kembali kepada yang pulse echo tadi, kalau yang pulse echo, maka bisa jadi satu transducer bisa digunakan dual fungsi. Dia sebagai transmitter sekaligus sebagai receiver. Tetapi untuk true transmission, maka kita lihat harus ada dua transducer. Jadi satu transducer hanya single function sebagai transmitter saja atau sebagai receiver saja. Jadi kedua transducer itu diletakkan dalam sisi yang berbeda dari objeknya. Nah, ini yang diamati adalah pulsa transmisi. Jadi berbeda dengan pulse echo tadi. Kalau pulse echo tadi yang diamati, yang ditangkap itu adalah gelombang pantulnya. Sementara yang true transmission ini yang ditangkap itu adalah gelombang yang ditransmisikannya. Jadi kita lihat di sini saat di dalam objek ini tidak ada diskontinuitas seperti ini, sini normal saja, maka seluruh gelombang yang ditransmisikan akan ditangkap oleh transducer receiver, sehingga kita bisa lihat di sini sinyalnya itu amplitudonya itu maksimal. Tetapi sementara kalau di sini ada crack, maka akan ada proses pemantulan. Jadi gelombang yang ditransmisikan itu tidak utuh masuk ke receiver, tetapi akan dipantulkan sebagian ke transmitter. Nah, hanya sebagian kecil tergantung ukuran dari cracknya sebenarnya. Kalau ukuran cracknya itu terlalu panjang, terlalu besar, maka bisa jadi nanti sinyal pulsa yang diterima oleh receiver itu sudah tidak ada. Jadi kita lihat di sini bahwa ukuran atau amplitudo dari gelombang transmisi yang nomor 2 ini itu akan memberikan informasi seberapa besar crack yang terjadi. Nah, itu kira-kira prinsip dasar dari teknik ultrasonic testing yang kita bisa lihat dari klasifikasi apakah posisi transmitter dalam satu sisi, apakah yang digunakan adalah fenomena yang ditangkap itu adalah fenomena pemantulannya, atau yang ditangkap sebagai informasi buat kita itu adalah gelombang transmisi. Ini adalah sistem instrumentasi realnya untuk teknik true transmission. Jadi kalau di antara dua transducer ini tidak ada lubang, maka semua gelombang yang ditransmisikan akan dapat diterima oleh transducer receiver. Jadi kita lihat di sini amplitudo dari gelombang receiver itu maksimum. Nah, sedangkan kalau misalkan kita letakkan kedua transducer itu di antara lubang atau celah, maka kita lihat bahwa nanti amplitudo dari gelombang receiver itu akan menjadi lebih kecil daripada kalau keadaan tidak ada lubang. Itu berarti bahwa pada saat ada lubang, maka sebagian dari energi akan dipantulkan dan sebagian ditransmisikan, terbagi dua. Nah, prosentasi berapa yang ditransmisikan, berapa yang dipantulkan tentunya akan bergantung pada seberapa besar lubang, seberapa besar celah atau diskontinuitas yang terjadi di sini, yang itu akan menentukan seberapa besar amplitudo yang diterima di transducer receiver. Kemudian yang ketiga, ini klasifikasi yang berkaitan dengan bagaimana kita meletakkan transducer. Jadi untuk yang dalam keadaan normal, di mana objeknya itu masih bisa diakses dengan cara meletakkan transducer secara paralel dengan permukaan dari objeknya, maka kita menggunakan normal beam. Jadi gelombang ultrasonik
itu dipancarkan tegak lurus terhadap permukaan. Sedangkan dalam beberapa kasus di mana anomali atau diskontinuitas yang mau dideteksi itu sulit untuk diakses dengan cara meletakkan langsung atau melakukan scanning tepat di atas permukaan. Maka untuk mengakses tempat-tempat atau mengakses men-screening seluruh tempat yang dalam kondisi tidak bisa diletakkan langsung seperti itu, maka kita bisa menggunakan peletakan transducer itu membentuk sudut terhadap garis normal. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah perbedaan dari teknik yang berdasarkan konfigurasi peletakan transducernya. Nah, yang ketiga, ini pembagian berdasarkan apakah dia kontak langsung atau melalui satu perantara. Sebagaimana diketahui bahwa gelombang ultrasound itu akan dipantulkan pada saat terjadi ada perbedaan sifat fisik, misalkan rapat massa. Maka kalau misalkan antara transducer dengan objeknya itu ada udara tidak langsung menempel, maka berarti permukaan luar, permukaan pertama itu akan menjadi pemantul. Misalkan seperti ini objeknya berupa balok seperti ini, maka permukaan ini akan memantulkan gelombang yang dipancarkan oleh transducer. Nah, yang seperti ini kita sebut sebagai front wall echo. Jadi gelombang ultrasonik yang dipantulkan oleh permukaan awal. Nah, sedangkan kalau ditempelkan, nah itu nanti tidak akan ada front wall echo. Cuman tidak semua memang bisa langsung diletakkan seperti itu transducernya ke objek ujinya. Oleh karena itu, maka untuk mengurangi prosentasi amplitudo akibat pemantulan oleh front wall echo. Jadi kalau di udara, kemudian di sini ada benda padat, maka perbedaan rapat massa antara udara dengan benda ini cukup besar, sehingga rasio perbedaan dari rapat massa itu akan sangat menentukan terhadap besarnya gelombang ultrasound yang dipantulkan. Itu akan semakin kecil nanti gelombang yang ditransmisikan untuk menembus ke objek. Oleh karena itu, maka untuk menghindari agar gelombang pantul itu tidak lebih awal dipantulkan lebih besar, maka dibuatlah supaya bagaimana gelombang yang ditransmisikan sebesar mungkin untuk bisa tembus masuk ke dalam objeknya ke sini ya. Jadi dibuatlah maka celah di antara transducer dengan objek itu harus diisi dengan materi atau media yang memiliki rapat massa yang tidak jauh beda dengan objek ujinya. Harapannya tadi rasionya menjadi kecil sehingga front wall echo-nya juga kecil sehingga memperbesar gelombang yang ditransmisikan. Nah, itu perbedaan antara yang kontak langsung atau dengan immersion ya. Ini yang seperti ini adalah yang immersion. Jadi kita lihat di sini kalau tidak ada diskontinuitas di dalam objek, ini kondisi yang satu ini, maka hanya ada 3 gelombang yang akan tampil di display instrumennya, yaitu initial pulse, kemudian front wall echo, dan ada back wall echo. Ini gambar yang ini harusnya tidak ada. Nah, sedangkan kalau ada defect di situ, maka selain ada initial pulse, ada front wall echo, dan ada back wall echo, maka di sini akan muncul. Jadi pemantulannya itu akan terjadi 3 kali. Yang pertama di sini, di permukaan, di front wall, maka akan ada pantulan. Kemudian berikutnya oleh defect, akan ada pantulan juga. Dan terakhir oleh back wall, juga akan ada pantulan. Sehingga ada 3 echo yang akan terbaca di sistem instrumen.